Halo teman-temanku, pagi. Saya ingin bersharing tentang refleksi hidup saya dari bacaan Injil, bacaan-bacaan kitab suci, kalender liturgis hari ini. Hari ini Rabu 22 April 2020. Itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Itu yang menarik, kata-katanya ialah mentaati pesan itu. Nah, topiknya ialah di sini saya ambil ketaatan. Lalu dari Mazmur tanggapan, dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 3, ayat 4 sampai dengan 5, ayat 6 sampai dengan 7, dan ayat 8 sampai dengan 9. Referennya 7a. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Lalu dari bait pengantar Injil dari Yohanes bab 3 ayat 16, ya. Lalu Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Nah, mereka mentaati pesan itu. Nah, kata yang menarik buat saya ialah mentaati pesan itu. Nah, kebetulan hari ini saya ditugaskan, ya, saya mendapat tugas, ya, untuk sharing tentang hubungan pribadi Kristiani, ya, dalam komunitas Kapas for Christ. Nanti malam 7:30, ya, teaching night tentang hubungan pribadi Kristiani dengan fokus ke koreksi. Kadang-kadang saya mengalami kalau untuk dikoreksi, ditegur, kadang-kadang nggak mau perhatikan, nggak mau taat, dengerin. Apalagi terutama pasangan saya. Wah, tapi sekarang saya mendengarkan. Dan kebanyakan orang untuk dikoreksi tidak mau. Takut menyakiti hati. Nah, tapi beda. Di kitab suci, cintailah teguran. Hargailah koreksi. Untuk perkembangan hidupku yang lebih baik, hidup kita yang lebih baik. Ya, mentaati pesan itu. Nah, jadi para rasul, ya, Petrus, ya, di situ dia mentaati pesan itu. Dia pergi ke bait Allah, dia mengajar kepada banyak orang. Ini menarik imajinasi saya pada waktu Petrus dan Yohanes di sana. Suatu malam malaikat Tuhan datang. Dia keluar. Mungkin pengawal-pengawal di tahanan itu sedang tidur, ya. Dia keluar, dan besok paginya tuh udah di sana di bait Allah, dan orang-orang kepala-kepala imam itu datang menyuruh pegawai-pegawainya, coba cek rasul-rasulnya, karena mau disidang kan. Dia melihat di penjaranya udah tidak ada orang. Dia kaget kan. Dia dapat dengar dari orang, dua orang rasul itu sedang di bait Allah loh, mengajar orang banyak. Jadi dia buru-buru ke sana, ditangkap rasul-rasul itu, ya. Tapi yang menariknya ialah kata mereka mentaati pesan itu. Nah, hubungannya saya dengan tadi kritik, ya, koreksi dalam hal ini, itu teguran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu mungkin suatu teguran bagiku, suatu koreksi bagiku. Aku mau denger gak?
Mentaati gak pesan itu? Nah, aku diajak di sini untuk mentaati pesan itu. Ya, sehingga di dalam Mazmur tanggapan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Nah, contoh-contoh orang yang mentaati Tuhan, ya, itu dia pertama-tama dia memuji-muji Tuhan. Dia mencari Tuhan dan ia menjawab diriku. Nah, kadang-kadang kita itu bangun pagi-pagi langsung dipegang HP untuk jawab WA kepada teman-teman. Kecuali kalau untuk HP dipegang untuk baca kitab suci, ya. Kita kurang untuk mencari Tuhan, ya, untuk hening. Lalu tujukanlah pandanganku kepada Tuhan, maka mukaku akan berseri-seri. Nah, jadi orang yang taat itu, yang percaya kepada Tuhan itu, dia menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Dia prioritasnya itu kepada Tuhan. Menunjukkan pandangan itu artinya fokus dulu kepada Tuhan. Prioritas pertama kepada Tuhan. Berdoa. Apakah aku membaca kitab suci setelah bangun tidur berdoa? Itu suatu kebiasaan, ya. Berdoa, minta berkat, berterima kasih atas perlindungan Tuhan selama istirahat, yang menuju pandangan kepada Tuhan. Lalu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi ciri-ciri orang yang taat itu, dia mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Ya, dalam doa meditasi, ya, meditasi Kristiani, karena saya diajak terus tuh meditasi Kristiani. Diajak hening, mengecap kasih Tuhan. Ya, dengan fokus kepada kata mantra, kata doanya, Maranatha. Kita hening. Saya diajak terus dan saya akan melakukannya. Dan memang dulu pernah melakukan, tapi sekarang saya coba lagi melakukannya. Jadi teman-teman, itulah ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan, ya, mentaati pesannya. Dan bacaan bait pengantar Injil dari Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya itu artinya yang taat kepadanya, teman-temanku. Ya, taat kepadanya, percaya kepadanya, mematuhi pesannya, percaya, memperoleh hidup yang kekal. Nah, di Injilnya, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, refleksi saya ini ialah bahwa bangun pagi-pagi, ya, tadi memuji Tuhan, mencari Tuhan, itu tanda taat kepada Tuhan, ya. Kecuali kalau dia megang HP seperti yang saya katakan, dia mencari e-Katolik. Dia lihat bacaan Injil, bacaan hari ini, kalender liturgis, dia baca, ya. Itu benar. Karena apa? Karena kalau sekali kita sudah begitu mudah, gampang memegang HP, melakukan hal-hal lain, bukan menuju kepada Tuhan dulu,
itu akan kebablasan sampai terus. Sehingga waktu untuk Tuhan itu mungkin yang keberapa, yang sisa. Moga-moga teman-teman nggak begitu, saya yakin itu. Jadi mulai dengan kebiasaan yang mudah, yang sederhana, megang HP kita lihat e-Katolik bacaan Injil. Atau mulai siap-siap untuk live streaming Misa Kudus. Jadi itulah orang yang taat, dia datang kepada Tuhan. Dia menerima terang kepada Tuhan. Tapi hukumannya yang tidak taat ialah dia tidak datang kepada terang. Dia memiliki kebiasaan yang mudah untuk hal-hal lain, sehingga kebablasan. Untungnya ada teman-teman yang mengajaknya lagi. Nah, jadi teman-teman, ayo kita fokus. Pertama-tama memiliki kebiasaan yang mudah, untuk menuju ke terang itu, menuju ke sabda Tuhan. Baca bacaan kitab suci, refleksi, kemukakan, sharing seperti saya, supaya teman-teman juga seperti saya. Ayo sama-sama kita sharing. Saya mendengarkan sharing teman-teman melalui video supaya lebih menarik, ya. Dan supaya kebiasaan ini menjadi bertahan, ya, karena kita menyukainya. Kalau kita menghindar pertama kali kebiasaan yang mudah ini, itu kebablasan nanti. Kita menjauhi terang, jadi mungkin menunda, mungkin kebablasan nanti takutnya. Kebiasaan itu akan terus berlanjut, nanti kita dapat sisanya untuk kepada Tuhan. Jadi harus kebiasaan mudah itu pertama-tama kepada Tuhan. Misa Kudus live streaming, dan kita bertindak yang lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, begitu sharing saya. Kita taat kepada Tuhan, kita cari kebiasaan mudah kita untuk ikut Misa Kudus, ambil HP untuk baca e-Katolik, untuk bacaan kitab suci hari ini. Kita sharing, kita hening, kita menikmati kasih Tuhan. Jadilah orang yang taat kepada Tuhan. Bye, dari Willy Wibianto.